صل وسلم الفاتحة بالقبول وتمام لكل سر ومعمول وصلاح شاهد ظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا مصنف هذا الكتاب مصالح العباد ابن حجر العسقلاني. Semua sesuai sahibul ijazah Ki Haji Nasrullah Ki Haji Muhyiddin Hasbi. Semua sesuai kulli hajatina wal maqsudina wal umurina fid dini wad dunya wal akhirah bi barakati hadzal kitab wa bi barakatin nabil mustafa sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam syahidillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan kamilatan wa sallim salaman tamah ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raga'ib wa husnal khawatim wa yastasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli malak. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadah kemarin dibagi ada berapa? Yang saya hormati lupa saya semua. DKM, pengurus DKM, jemaah sekalian rahimakumullah. Ibadah kemarin dibagi ada berapa? Tiga. Ibadatul jismi, ibadah badan. Yang kedua, ibadatul mali, ibadah apa? Harta. Yang ketiga, ibadah apa? Saya juga lupa. Hati. Ini ibadah badan nih. Kita sholat, kita puasa, hadir ke majelis ilmu, nih ibadah badan. Nah, ibadah mal, ibadah harta, zakat, sedekah, ngasih anak yatim, itu ibadah harta. Kemudian ibadatul qalbi, yang ketiga ibadah hati. Ibadah hati itu menjaga hati kita dari segala macam bentuk maksiat kepada Allah. Artinya apa? Jauh dari penyakit dengki, jauh dari penyakit hasad, jauh dari penyakit hasud, ya, jauh dari penyakit segala macam bentuk fitnah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan qalbu, dengan hati. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini kita mau masuk bulan Rajab. Nggak nyampe seminggu lagi masuk bulan Rajab. Ya. Banyak hikmah yang terkandung di dalam bulan Rajab. Ustaz, kita mengundang kiai
rame-rame ngadain rajaban di GCC 2, duitnya ada, belum ada usah, nggak usah ngoyo, nggak usah ngoyo, ada ngadain, nggak ada tetap ngadain, tapi sederhana, jangan maksain, ya. Kan kita punya kencelengan Ustaz, jangan, aduh kenceleng, udah semua punya ya, ada lakonin, nggak ada lakonin tapi sederhana. Yang penting ngumpul. Nah, di dalam ngumpul itu ada zikir, gitu. Ya. Sama maulidan juga kalau nggak ada duitnya, udah maulidan itu ada 4 doang, ngumpul manusia, kemudian membaca ba'du ayatul Quran, sebagian ayat suci Al-Quran, kemudian apa? Membaca riwayat Nabi, terakhir makan. Artinya makan itu ada, makan nggak ada, selesai. Gitu ya. Jadi jangan dipersulit. Ya. Kan kita tahu kondisi keuangan masjid. Ya. Jadi jangan maksain. Ya. Udah, kita ngumpul aja bareng di masjid, kita baca Yasin, tahlil, ya, baca maulid, ya, doa rajab, selesai. Ya. Iya. Sama masuk Islam juga nggak ada paksaan, la ikraha fid din. Nggak masuk Islam juga nggak ada paksaan. Ya. Jadi semampunya kita, dengan maksain. Kita masuk ke bab baru, yang keberapa sekarang? 2. Satiful nggak ngaji kemarin. Insya Allah Ustadz. Iya. Yeah. Ini ada sesepuh gang saya, Babe. Ibadah hati yang sulit. Kalau ibadah badan gampang, bisa terlihat. Oh, sholat no dia, ya kan? Benar. Kemudian ibadah harta, santunan anak yatim, zahir kita lihat. Tapi ibadah hati yang sangat sulit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Nabi, ibadah kita jungkir balik, sholat malam bagus, puasa Senin Kamis, puasa Daud bagus, lakonin jamaah nggak pernah tertinggal. Ya. Semua itu akan sirna dengan sia-sia, hanya melakukan amal, hanya melakukan perbuatan gibah, kelar semua. Ya. Sholat kita lewat, hilang. Tahajud kita hilang. Puasa kita hilang. Negara gibah. Ya, negara gibah doang, hilang semua. Ya. Makanya sering-sering saya kasih tahu. Ya. Kalau gak ada manfaat, tinggalin. Ya. Sosialisasi butuh. Ya, butuh. Karena kita mati yang sibuk tetangga. Tapi kalau udah ke arah yang negatif, tinggalin. Ya, jangan dilanjutin. Gitu. Oh, negara ngibah doang, hilang semua. Salatun la tudraku bi salatin. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahwa ada 3 perkara la tudraku bi salatin. Tiada 3 perkara tidak akan dapat dicapai dengan 3 perkara lagi.
Al-ghina bil mumna, yang pertama kekayaan tidak akan dapat diperoleh. Al-ghina, kekayaan tidak akan dapat diperoleh ya, dengan cita-cita dari bekerja, ya, dari bekerja keras. Bil muna, akan tetapi kekayaan itu ya, melainkan kehendak Allah. Yang pertama tuh. Jadi kekayaan itu kita kaya bukan dapat diperoleh dari kita hasil kerja keras. Kerja keras, pergi gelap, pulang melap, terus saja. Ya. Mau bisa kaya kalau Allah tidak berkehendak. Tapi banyak orang kaya yang sudah Allah takdirkan jadi orang kaya malah sombong. Lalu gitu. Ya. Padahal kekayaan itu hakikatnya datangnya dari Allah. Yang jadikan kita miskin fakir itu siapa? Allah. Tapi bukan berarti ya miskinnya kita, fakirnya kita ya jauh dari Allah. Kan Nabi juga doanya begitu. Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikanlah hamba masuk golongan orang-orang yang miskin. Pertanyaan kita, antum berani nggak doa begitu? Hah? Ya Allah, jadikanlah hamba miskin. Berani kagak doa begitu? Doanya Allahumma ja'alni ghaniyan bil mali barakan. Udah jangan minta jadi orang kaya, minta rezeki yang barokah. Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi ya mu'id, ya rahimu ya wadud, aghnina ya Allah. Wah. Mintanya minta kaya. Ya. Udah kaya sombong. Ya. Kalau orang sombong didiemin apa kudu digibas? Digibas. Poin syariat ngajarin begitu. Ada depan kita orang sombong, kita punya tangga sombong, kita sombong lah, kita ajar begitu. Syariat ngajarin begitu. Ya, karena hakikat sombong itu dalam hadis qudsi apa tuh? Al-kibriya'u libas. Sombong itu jubahnya Allah. Jadi nggak pantas kita sombong. Ya. Tuh, hakikat kaya itu datangnya dari Allah. Nanti Isa, aneh doa, Allahumma ja'alna miskinan, antum aminin yang kenceng ya? Boleh nggak kira-kira? Nggak ada. Sahabat aja nggak doa begitu. Tabi'in nggak ada begitu. Tabi'in nggak begitu. Tabi'in nggak ada begitu. Nabi yang berani. Allahumma ja'alni miskinan. Allah ya Allah jadikan hamba masuk golongan orang-orang miskin. Kenapa? Ya. Repot urusan kalau jadi orang miskin. KPR nggak kebayar rumah. Emang yang bayar rumah siapa? Kita mau perantara doang. Benar enggak? Demi Allah, kita perantara. Hakikatnya Allah. Hakikatnya Allah. Makanya kalau ada anak kita dapat nilai jelek, jangan dimarahin. Antepin aja udah, biarin. Nilai itu nilai. Ya, mohon maaf, natijah yang ada di natijah nilai yang dikasih guru yang dirapot itu bukan jadi parameter anak itu pintar atau tidak pintar. Ini jangan terbalik, antum jadi orang tua, anak dapat nilai jelek dimarahin habis-habisan. Goblok siapa? Bapak siapa pinter tuh? Pinter nyontek siapa? Kata bininya gitu. Kan dulu sekelas sama bininya katanya. Jangan dimarahin, biarin aja udah, kasih, nggak apa-apa, bagus nilainya segini. Ya. Itu orang tua yang benar. Ya. Karena hakikatnya pintar dan bodoh itu datangnya dari Allah. Nah, bisa anak itu pintar, bagaimana orang tuanya, ikhtiar dan doanya. Ya. Ini ada anak nilai jelek dimarahin, terus orang tuanya nyamperin gurunya. Wah, ini jahiliyah banget nih, Abu Jahal nih orang tuanya nih. Jangan nyalain guru bakal salah. Ya. Mahasiswa saya dapat nilai saya antepin aja. Besoknya datang bawa makanan. Berubah nilainya? Belum tentu. Ya, kasih dia ujian lagi gitu. Jangan dimarahin kalau anak dapat nilai jelek, jangan. Ya, sahabat kaya karena
kehendak Allah. Jadi jangan sombong kita punya banda. Ya. Baru punya banda, rumah subsidi, mobil kredit, lagunya tanggil banget. Ya. Siapa Ustaz? Jangan. Ngomong ke Pondok Indah, gede-gede. Ya. Pondok Indah, emang kenal tetangga itu. Semuanya gede-gede, gedung-gedung, tetangga sebelah. Kenal, kenal. Ya. Tahu be Pondok Indah be? Gede-gede kan rumah, emang ada yang kenal? Itu. Ya. Kenal. Wasyababu bil khidabi. Keremajaan tidak akan dapat diperoleh dengan disemir, artinya fight sejak muda, jangan bertingkah sejak muda. Masa tua dilihat dari mana masa muda kita. Muda hobi Homer, muda hobi judol online. Itu tuanya insya Allah begitu. Jadi jangan sia-siain masa muda kita. Anak udah SMA, udah kuliah, arahin ya bener. Biasa kan kalau anak udah lulus SMA gitu kan, udah punya pemikiran masing-masing dia kan. Nah, kita arahin aja dulu. Ingetin wajib, jangan sampai dilepas. Kecuali kalau dia udah nikah pun tetap diarahin yang baik-baik. Gitu. Begini tong rumah tangga tong. Lo ada masalah jangan cerita ke baba. Lo ada masalah jangan cerita ke mertua lo. Hadapin diri aja dulu. Itu ingetin. Nanti kalau udah meledak baru datang ke rumah. Gitu. Ya. Masa muda tuh. Masa muda kita foya-foya. Insya Allah tuanya langsung. Ya. Coba lah. Jangan, makanya kan banyak orang tua yang nyesel ngomong, waduh nyesel banget gua, lu waktu muda gua sia-sia. Banyak yang ngomong gitu. Jangan sampai begitu ngomongnya. Mumpung masih muda, manfaatkan usia dengan sebaik-baiknya. Al-ajalatu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ajal itu, maut itu nggak bisa diakhirkan, nggak bisa dimajukan. Ya. Kadang bocah baru lahir meninggal. Ya. Habis dari sawah meninggal. Lagi sujud, lagi sholat meninggal. Ya. Fasta'idu mundzul ana. Bersiap sejak dini. Sekarang siap-siap. Jangan terlena-lena, jangan terlena-lena. Ya. Saya yang punya engkong almarhum. Jadi dulu rumah orang tua saya di belakang, rumah almarhum engkong Hamzah di depan. Jadi engkong Hamzah ini almarhum punya rumah 2 nih. Nah, dibeli sama orang tua saya, jadi kita tinggal di belakang. Ya. Ini Kong Hamzah yang kita kenal dari semenjak kita kenal beliau almarhum, ya, sampai beliau meninggal dunia pun saya masih pesantren sama dia. 5 waktu masjidnya dari sini ke sono, warteg ke warteg sono. Lebih anda gitu ya, pokoknya pas kontok sawah tuh. 5 waktu, Pak pernah meninggalin jamaah. Ketua DKM itu, almarhum Hamzah. Sampai meninggal pun, beliau meninggal, saya masih kelas 5, kelas 2 aliyah, kalau nggak salah kelas 3, saya lupa. Ya, habis mau mandi, saya habis kegiatan ekstrakurikuler, mau mandi, di depan asrama saya ada beliau ngomong, lah engkong, sama siapa kemari kong? Gitu ya. Diri gua, kata orang tahu ya asli. Diri gua kata, lu ngapain? Dan ini mandi dulu kong kata, lu mandi dulu lah, gua tunggu di mari, kita ke masjid bareng kata, mau maghrib. Saya mandi, udah kagak ada depan asrama. Pong, saya panggil aja. Oh gak ada tuh, saya telepon lah. Nah, waktu itu masih ada di pesantren, masih ada telepon lokal gitu.
Saya telepon ke rumah. Yang ngangkat almarhumah ibu saya. Mak, tadi kong Amjad kemarin. Kong Amjad udah meninggal. Saya meninggal. Dia nengokin dia. Itu kita lihat mukanya bening banget. Ya, bening banget. Jadi dia nengokin kali, dia ngasih tahu kali ya. Dan gue udah mati gitu ya. Jangan lupa kirim ke Fatihah gitu. Ada begitu ya? Ada. Itu siapa yang datang? Korinnya. Ya gitu, ngasih tahu. Jadi jangan sampai nyesel kita nanti masa tua kita. Ibarat begini, kita lagi masih muda begini, masih cap-cap gitu ya. Kan kudu punya deposit untuk pensiun. Benar nggak? Kudu punya deposit buat pensiun. Jangan sampai nanti kita pensiun, ya nggak ada manfaat sama sekali. Gitu. Ya, kalau bisa di masa pensiun kita, udah usaha kecil ada, walaupun hanya buat untuk sekedar sesuap, 3 suap, yang penting ibadah tenang. Anak udah pada nikah, kelar udah, apa kan? Lah bapak kita begitu, ini apa dia? Tinggal sholat aja udah dah, ibadah, masjid gitu doang udah. Paling berapa duit dia makan 3 hari, beras dapat udah. Kan kalau lansia mah dapat di Jakarta kan, dapat tiap bulan dapat beras, dapat dia. Ya, jadi jangan sia-siain usia kita. Wasihatu bil adwiyati, kesehatan tidak akan dapat diperoleh dengan obat semata, melainkan apa? Kesehatan itu. Akan tetapi kesehatan itu dapat kita rasakan ya, dengan izin Allah. Bil adwiyati, dengan izin Allah. Semuanya izin Allah enggak? Antum datang kemari kalau bukan karena Allah, izin Allah mau datang kemari. Ya. Tadi mau pulang, gara-gara ada lekar di mari, ada pengajian nah. Tunggu dulu bentar, pengaji lu. Tuh. Hati antum ngomong karena Allah yang gerakin. Ya. Karena Allah yang gerakin. Kalau Allah nggak gerakin, pulang. Betul ya? Cuma duduk doang, dengerin, palanya luar biasa. Dengerin. Nah, jadi mumpung kita sehat, ya, jangan sia-siain ya, ibadah kita kepada Allah. Jadi minta doanya begini. Allahumma inna nas'aluka tulal umurina fit ta'atillah. Jangan minta cuma panjangin umur doang. Ya Allah, panjangkanlah usia hamba. Nah, lanjutin fit ta'atillah. Untuk selalu taat kepadamu. Gitu, mintanya begitu. Ya, jadi jangan hanya sekedar minta panjang usia. Untuk apa panjang usianya? Kalau panjang usia, Allah panjang usia untuk maksiat buat apa? Ya, buat apa? Allahumma inna nas'aluka tulal umurina fit ta'atillah wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, panjangkanlah usia taati kepadamu, ya wa khtim lana, dan akhirah hidup hamba ini ya dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bidainin, dan janganlah wafatkan hamba dalam keadaan masih punya hutang. Minta begitu, ya, yang punya hutang ya kita minta begitu, ya Allah jangan mati dulu, nanti nunggu rumah lunas ya Allah. Udah rumah lunas gitu ya. Nah dan dulu ya Allah, anak lu saya kuliah ini dah. Nego boleh nggak Allah? Lah boleh, lah kita lah hamba, kita mah hamba boleh nego. Ya. Tadinya kita mau jalan nih keluar dari masjid, tadinya tercatat di laul mahfuz, jatuh karena kesandung. Biwasilah kita doa sama Allah, cuma lafaz Bismillahirrahmanirrahim, nah jadi kesandung. Ya, itu. Lemak kita begitu doanya, ya Allah, mama jangan dipanggil dulu kalau anak-anak belum pada kawin, pada keluar, enggak. Ya. Boleh, minta aja sama Allah, bener. Ya. Mintanya yang bener. Kalau kita doanya cuma 3, doa selamat, doa buat orang tua, doa anak soleh, selesai, tutup. Ya, di doa selamat kan ada semua tuh.
ya, minta rezeki, minta badan sehat, ya, ada semua tuh doa selamat. Ya. Yang ketiga, makalah yang ketiga, An Umar radhiyallahu anhu. Jadi yang kedua tadi semuanya ya dengan kuasa Allah. Mohon maaf, orang itu bisa jadi murtad, orang itu bisa jadi mu'allaf, itu karena kehendak Allah. Jadi hati-hati. Ya. Banyak yang notabene dipanggil ustadz bisa jadi murtad. Ya. Yang tadinya misionaris, ya, kalau Allah udah berkehendak bisa jadi mu'allaf. Ya. Mitigasinya gimana? Tanamkan akidah yang mantap ke anak keturunan kita. Itu kan kita boleh lihat tuh di media sosial. Tuh ngajinya bagus, cara bicara juga tertata rapi gitu kan. Ya cocok dipanggil ustadz lah gitu ya. Tapi bisa jadi murtad. Coba. Gegara apa? Nah, ini kita lihat di medsos ya. Bukan gegara apa? Gegara mimpi. Mimpi didatengin. Di mimpinya itu ya, yang hadir itu ngaku sebagai Tuhan. Ya. Di kita ya, Nabi aja nggak bisa sembarangan datang ke mimpi kita. Ya, kecuali orang-orang terpilih kan gitu. Ya. Apalagi ini Allah datang, buset mantap lah. Ya, kecuali lu kayak Mama Gupron betul. Ya. Kayak KPA deh, si Gupron ternyata ngaku mau ngomong malaikat Jibril dipanggil, malaikat maut dipanggil, serobot malaikat maut dipanggil. Nggak bisa. Nabi kok nggak bisa sembarangan hadir ke mimpi kita. Ya. Coba tuh. Ngajinya bagus bisa jadi murtad. Nauzubillah, semua nauzubillah min dzalik. An Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu taala anhu berkata, husnul tawaddudi ilan nasi, husnul tawaddudi ilan nasi nisful aqli, wa husnul su'ali nisful ilmi, wa husnul tadbiri nisful ma'isha. Mencintai manusia yang baik, husnul tawaddudi ilan nasi nisful aqli. Mencintai manusia yang baik adalah nisful aqli, sebagian dari akalnya. Wa husnul su'ali nisful ilmi. Pertanyaan yang baik adalah sebagian dari ilmu. Ya, wa husnul tadbiri nisful ma'isyati. Dan pemikiran yang baik adalah sebagian dari kehidupan. Ya. Jadi kalau kita ketemu manusia yang baik, ya, mencintai, ketemu sama manusia yang baik, artinya itu manusia itu, sosok orang tersebut bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan. Ya. Itu nisful aqli. Ya. Termasuk kategori golongan yang setengah sebagian dari akalnya. Manusia ketemu manusia yang baik, kemudian manusia yang baik itu kita jadikan contoh, kita jadikan contoh lah, ya, kita jadikan contoh untuk dalam kehidupan kita. Ya. Itu masuk kategori bagian dari kita punya akal yang sehat. Jadi jangan kita ketemu orang baik, ya kita gunjingkan. Nah itu yang repot. Berarti akalnya enggak sehat. Gitu. Punya tetangga baik, ya, baik bang. Ya, tutur kata baik, dalam kehidupan bisa dijadikan contoh, gitu ya. Saya suka membantu dengan yang lainnya. Ya.
kita temenin, kita deketin. Ya. Bahkan kata Nabi dikuatkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum lijarihi. Sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu tetangga yang mengajak kita kepada kebaikan. Itu. Jadi kalau ada tetangga baik jangan disia-siain. Ya, kalau tetangga kita nggak baik, deketin juga. Kita kasih nasihat dia. Nasihat dia nggak apa-apa. Marah beda. Kalau konteksnya dinasihatin udah marah, udah jauhin. Selama kita nasihatin dia masih nerima, terus kita deketin dia. Kalau dinasihatin dia udah marah, udah jauhin. Ya. Berarti kalau manusia normal, ketika dapat nasihat yang baik, dia nerima. Coba buka kitab Ta'alim Ta'alim. Kalau manusia yang sehat, yang normal, ketika dapat nasihat yang baik, itu dia nerima. Ya. Kalau ada manusia nggak nerima nasihat yang baik, berarti bukan manusia. Apa? Hah? Domba tumbek. Gitu ya. Jadi kalau ada manusia yang baik, kita deketin. Apalagi ada orang kaya, baik, dermawan. Deketin untuk apa? Kasih tahu, biar bangga ibu manfaat, itu masjid masih butuh dana, gitu maksudnya. Gitu ya, deketin. Dan kadang orang mau bersedekah kalau sudah nerima nasihat, gitu ya. Padahal kalau kita tahu sedekah itu kan menutupi segala macam bentuk kesalahan. As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah, kama yudfi'ul ma'u an-nar, sebagaimana air memadamkan api. Wa husnus su'ali nisful ilmi. Pertanyaan yang baik adalah sebagian dari ilmu. Ya, pertanyaan yang baik ya sebagian dari ilmu. Ada pertanyaan yang baik ke kita. Ya, itu bagian setengah daripada ilmu. Ya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Pengen dunia dengan ilmu. Pengen akhirat dengan ilmu. Pengen kedua-duanya dengan ilmu. Ya. Mau bisa naik motor kan kudu belajar. Pengen bisa bawa kendaraan roda 4, kudu belajar. Ya. Benar. Kan nggak mungkin langsung kita kasih kuncinya kan. Yang ada hancur semua tabrakan. Gitu. Ya. Apalagi pengen akhirat, pengen sholat, kudu paham dulu ilmunya. Wudunya bagaimana? Baiknya ke sholat kita, gimana wudunya kita? Kalau wudunya ngasal, insya Allah sholatnya rusak. Kan gitu. Wudu juga ada ilmunya, nggak asal cepak aja kan. Ya, kaki nggak asal di toel ke air aja, nggak. Dibasuh dulu. Gitu. Jadi bagusnya sholat kita gimana wudunya kita. Ya, kalau wudunya ngasal, ya. Ini banyak yang kita perhatikan, wudunya buru-buru. Kita tanya, ngapain buru-buru? Pengen dapat kepala jamaah, ngapain? Benerin dulu wudunya, enggak. Walaupun imam udah tahiyat akhir, ya, atau Allahu Akbar langsung duduk, ya, nggak lama imam salam dapat pahalanya 27. Ya, jadi nggak kudu buru-buru wudunya, cepet-cepet. Habis wudu selesai, seboleh Allah menjadi ya, itu caranya. Santai udah habis wudu. Ya. Makanya ntar kalau ada rezeki tempat wudunya pindahin, ganggu banget ini. Ya, kalau ada rezeki DKM ya pindahin. Tempat wudunya jangan di situ ngeganggu gitu. Ngeganggu orang sholat. Kalau Jumatan kagak enak nggak punya WC gitu. Ya. Ini desainernya dulu salah. Ya. Pindahin nanti kalau ada rezeki DKM pindahin kamar mandinya. Nggak enak banget kalau Jumatan
walaupun ditutup ya, walaupun ditutup ya, karena kamar mandi itu WC lebih bagus di sini. Kalau pengen ke belakang. Wa husnu at-tadbiri nisful ma'isyah. Dan pemikiran yang baik adalah sebagian dari kehidupan. Artinya kalau kita punya pemikiran yang baik, ya, kita sumbangsih ke orang lain. Ya. Jangan punya ide-ide baik gak disalurkan. Gitu. Kadang kan ada manusia yang buntu. Ya. Kenapa gitu ya? Ada yang dulu yang WA saya, kenapa Ustaz hidup saya begini banget gitu. Hidup ente kenapa emang? Ya, ada aja masalah, datang ini kelar, datang lagi masalah. Ini kelar, datang lagi masalah gitu ya. Kemarin ada orang tua Ustaz. Orang tua saya sakit, mau pinjam duit saya. Kenapa ente nggak punya duit emang? Iya Ustaz. Lah itu ente punya mobil bagus, bisa bayar mobil. Ngapa orang tua minta kagak ada duit? Nah, itu. Jadi jangan salah, perkara kecil ya itu bisa belangsak hidup kita. Ya. Orang tua, apalagi orang tua, ya. Orang tua nggak butuh duit kita. Kalaupun kita ada rezeki lebih kita kasih, nah itu bagus. Ya. Yang orang tua kita ingin itu, lu nengok, lu longok dia, walaupun cuma sekedar sejam 2 jam, longok dia. Ya, ada duit rezeki kan segini, itu. Terus kita tanya, ente emang kan jarang nengokin orang tua? Jarang Ustaz. Nah itu perkara. Ya. Emang lu bisa nongol, nggak ada orang tua nongol. Ya. Jadi ketika nasihat datang nggak pernah nerima, nah, ini repot. Walaupun nasihat itu, pemikiran itu hadirnya dari anak kecil, bocah ingusan, tapi manfaat kita ambil, bener ya? Kita ambil, jangan terima nasihat dari khotib Jumat doang seminggu sekali, ya. Ya. Kalau perlu ya mana? Kalaupun cuma nasihat perkara dari anak kecil yang ingusan, kemudian manfaat omongannya kita ambil. Walaupun itu dari anak kita sendiri omongannya. Ya, dari anak kita sendiri. Ya. Kayak yang masih ada orang tua, jangan lupa. Ya, wallahi demi Allah. Ya, kita ngucap demi Allah nih, demi Allah. Ya, orang tua kita masih ada, kita sia-siain. Walaupun benar hidup kita, walaupun benar. Jauh Ustaz, orang tua saya jauh banget, kita telepon, kan sekarang dunia udah canggih. Ya, ada telepon ya. Cuma mendengar suara kita, wah senang banget dia. Ya. Jadi nggak ada alasan kita untuk tidak berbakti kepada orang tua. Ya. Nanti kita ngerasain sendiri kalau kitanya zalim sama orang tua kita, jangan heran nanti kita punya anak juga begitu sama kita, jangan heran. Ya. Oh, emang anak hukum karma lo ada? Lihat, tonton film Indosiar. Ya. Jam 1 kaya, jam 1 lewat 5 menit udah miskin. Tuh Indosiar, cepet karma. Ya. Dunia udah cepet. Indosiar gitu ya, jam 1 siang kaya, karena zolim sama orang tua, jam 1 lewat 5 menit langsung jadi miskin. Film Indosiar tuh. Jangan ya. Ridallahu fi ridul walidaini wa sukhtullahu fi sukhtil walidaini. Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya kedua orang tua, wa sukhtullahi, dan murkanya Allah terdapat kepada murkanya kedua orang tua. Ya. Ini ngaji rajin. Nih, Ani baru dengar semalam dari kita punya teman. Semalam kita maulid di Bayuran, Kandang Sapi, Ustaz Lukman. Ada orang ngampirin langsung, ini aneh, Jamal hadir tuh Jamal, jenis bahannya Jamal. Terus ada orang datang telat. Haji Ibnu di situ tuh deket apa sih panggung.
duduk samping kita. Samping kita, mukanya nggak asing sih gitu ya. Cuman dia nggak negor gitu. Aneh kalau kagak dia negor, gua kagak negor, antepin aja. Ya. Kita nanya sama Jamal, "Mak, siapa Mak?" Pak Ustadz nggak perlu tahu. Gitu kata Jamal. Kita kalau Jamal udah begitu kita udah paham nggak? Pak Ustadz nggak perlu tahu. Deketin aja Ibnu. Nah, pas kita pulang di showroom kita ngomong, "Bro, itu yang samping lu siapa?" Si ini, si Fulan bin Fulan. Ngambil rumah di Blok K. Hasilnya orang sini nih, orang Kedung Waringin. Parah tuh kok, belangsak banget tuh bocah. Kenapa emang? Rajin dia hadir ke majelis-majelis ilmu, maulid-maulid, rajin dia. Emaknya kagak diurus. Emaknya kagak diurus. Jadi terprovokasi sama bininya. Ya. Banda emaknya habis, dijual-jualin. Kalau ngomong kita dengar ngomong kayak sok anak majelis banget. Buset, ngomongnya mah kayak orang majelis ya bro ya. Anak antum akhirnya ya. Wah sia-sia. Makanya maju itu dijokin. Dan nasihatin lu mau bener lu hidup lu datang ke majelis ilmu sering sama kiai habaib cium tangan bolak-balik, emak lu begitu mual bener hidup. Ya. Mau datang kita ke majelis ilmu sering sholat berjamaah, sholat jidat doa hitam, ya, sampai gosong tuh jidat, sampai ada titik 3 kayak biksu, dia. Tapi di rumah ada orang tua kita yang nggak bisa makan, yang tersakitin hatinya. Nah, mual bener hidup, mual bener. Katanya punya rumah di Blok K. Makanya kata Jamal, Pak Ustadz nggak perlu tahu, nggak perlu kenal. Berarti benar juga Jamal ngomong ya. Yang dipanggil nama Jamal, bos, malu. Jangan sia-siain orang tua, nggak boleh. An Utsman, ya, maka yang keempat. Radhiyallahu anhu. Man tarakat dunya ahabbahu Allah wa man tarakat dzunuba ahabbahul malaikah wa man hasanat tama'a 'anil muslimina ahabbahul muslimun. Dari Utsman radhiyallahu anhu. Ini athar semua. Ya, athar. Jadi athar itu perkataannya atau perkataannya sahabat. Kalau hadis ucapannya Nabi. Hadis itu ada 3 kategori. Ya. Hadis qaul, ya, ucapan Nabi itu jadi hadis. Hadis fi'li, perbuatan Nabi, sikap Nabi itu jadi hadis, jadi fi'il, perbuatan. Terus takrir, ya, diamnya Nabi itu bisa menjadi sunnah. Ya. Jadi nggak ada kata bid'ah gitu. Ya. Ada sholat sunnah wudhu. Nabi pernah ngelakuin nggak? Nggak pernah. Tapi Bilal bin Rabah ngelakuin. Marah nggak Nabi? Agak. Nabi cuma nanya, sholat apa kau bilang? Sholat sunnah wudhu. Senyumnya ya Nabi. Nah, itu namanya sunnah takrir. Ya. Bukan bid'ah. Ya. Bid'ah aja. Man taraka dunya ahabbahu Allah. Barang siapa meninggalkan dunia, maka ia dicintai Allah. Wa man taraka dzunuba, barang siapa meninggalkan perkara dosa, ahabbahul malaika, maka ia dicintai malaikat-malaikat Allah. Wa man hasamat tama'a, ya, barang siapa melepaskan diri dari sifat at-tama'a, tamak maruk, takus, melepaskan diri dari sifat tamak, anil muslimina, dari orang-orang muslim, ahabbahul muslimun, maka ia dicintai oleh seluruh umat Islam. Siapa yang meninggalkan dunia maka Allah cinta. Jangankan Allah, Nabi aja cinta. Ya.
Dunia, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu tipu daya. Tipu daya. Makanya jangan terlalu cinta sama dunia. Bini kita, ya, anak-anak kita, bebanda kita, ya, itu dunia. Ya. Makanya dunia nggak bisa dibawa ketika kita wafat. Ya. Ninggalin kita. Ya. Jenazah saya diangkat sama antum semua. Diumumkan soma. Ustaz Dani meninggal dunia, diangkat jenazah kita. Dibawa. Ya, nanti di makam di mana Ustaz? Tanya bini kita. Mau dipendam di mana badan kita? Ya. Bawa. Antum doa di atas kubur. Ya. Allahumma la tu'adzib hadzal mayit. Ya Allah, jangan siksa ini mayit. Allahumma la tu'adzib hadzal mayit. Jangan kau siksa mayit ini. Allahumma la tu'adzib hadzal mayit. Hadzal mayit, kalau coba buat hadhil mayitati. Jangan disiksa. Pergi. Mana yang bisa nolong gua? Ini kita, anak kita, mewek doang. Ya. Antum paling ngomong gini dalam hati, ya sepi dah malam Senin. Paling gitu doang. Doain kalau ingat. Kalau kagak, lewat udah. Siapa yang nanggung gua di alam kubur? Kita lewat. Illa sodakotin jariyah, kecuali sedekah yang selama kita hidup. Ala ilmin yuntafahu bihi, ilmu yang manfaat yang kita transfer kemudian diamalkan. Ya. Terus waladun sholih yad'ulah, anak kita yang mendoakan kita. Itu. Makanya jangan senang kalau anak itu pintar. Oh, anak gua mau pintar di sainsnya, di bahasa Inggrisnya. Bagus anak gua mau pintar. Ngajinya cicing ya. Nah, sekarang begitu kan. Ya. Bangga itu ketika anak itu ibadahnya bagus. Ya, bagus. Makanya tadi kita bilang di atas, kalau anak kita dapat nilai jelek jangan dimarahin. Ya. Kalau dimarahin dia makin stres, nggak mau dia belajar nanti. Ya, kasih semangat aja. Nggak apa-apa sekarang jelek nih. Nanti besok, nanti belajar lagi yang bagus ya. Ya. Yang penting ngajinya bagus, sholatnya bagus. Karena itu bekal yang abadi. Ya. Ngomelin kenceng-kenceng. Emang mak dulu sekolah? Agak, mak pacaran kawin sama engkong katanya. Gitu. Ya. Lagunya ngomelin anak, weh. Kayak orang bener, orang tua. Enaknya ngebales. Emang mak dulu nilainya bagus? Kagak. Mak kagak lulus sekolah. Emang ngapa mak pacaran kawin sama engkong dulu? Ya, lagunya ngomelin anak. Jangan. Ya. Kita sama bocah, sama anak di rumah cuma melotot doang, manggil doang. Anak udah dapat sendiri ya. Tapi nah udah. Kecuali anak kita nggak sholat, kita bangunin, ya, sholat. Gitu. Di dunia ya, jangan terlena sama dunia. Ya. Makanya kalau yang ditanya, yang kita sering bilang, aneh kalau nggak ada manfaat jarang keluar rumah. Tanya babe di depan rumah kita. Ketemu ngobrol sama dia juga paling bisa dihitung jari. Lebih banyak di dalam kita. Ya. Takut yang kita mikirin gini doang. Kita ini kan kemarin 3 hari sakit. Napasnya sok banget. Ya. Kita mikir gini, ya Allah mati gue nih. Mati gue nih. Waktu subuh-subuh inget ya, kita ngimamin, ada yang jamaah gitu. Kita mau suruh Kang Soma kagak enak, udah ngerepotin Kang Soma mulu. Padahal yang tercatat imam masjid ini kita di Kedung Waringin. Ya, kita paksain, soran apa kagak kuat kita. Ya, kita mikir apa? Mati gua nih. Saya kalau sakit pasti mikir gitu. Mati gua nih lewat. Lewat gua ini, ya Allah ini. Jangan dulu ini, bocah masih kecil banget ini. Gitu. Ya. Takut kita. Takutnya apa? Modal apa gua mati ini jalan dunia ini? Ya ilmu kagak ada sempit dan kerinya tuh. Ya.
Amal ibadah nggak ada syukur-syukurnya kita hidup. Ya, apa yang kita sombongi? Gitu. Wa man taraka dzunuba ahabbahul malaika. Ya. Barang siapa yang meninggalkan dosa, ya, maka dicintai sama malaikat-malaikat Allah. Ya. Berusaha maksimal. Makanya khatib Jumat ingetin, ya, wasiatnya yang menjadi salah satu rukun, ya, bahkan kalau si khatib itu nggak ngucap, ya, maka nggak sah khutbahnya. Usini wa usikum bittaqwallah. Ya, ingetin buat diri dia, buat diri jamaah untuk bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Ya, melaksanakan segala macam bentuk maksimal ibadah kita kepada Allah dan meninggalkan yang Allah larang. Gitu. Kadang nggak enak nih Ustaz, gimana ya? Saya kalau kagak ikut minum, kagak gaul Ustaz. Kagak enak kita nih kalau kagak main remi, kagak taruhan, kagak enak sama tangga. Ya, lu nggak enak sama manusia, apa nggak enak sama malaikat? Pertanyaan begini, lagi keplek taruhan, malaikat Israel lewat jebret, apa mau dikata lu? Nah, lu bisa nego? Kan belum bisa nego. Kecuali bisa nego, lu lihat malaikat Israel, bentar dulu malaikat, bentar lagi nanggung gua, kalah ini gua. Lain cerita, lu bisa nego, kan gitu. Ya, kalau saya kulul hak kalau kana murad, katakan yang mana walaupun pahit responnya, nggak peduli saya. Selama itu melanggar syariat, saya kasih tahu. Ya. Selama melanggar syariat. Waman hasamat tama'anil muslimin, siapa orang yang melepaskan diri dari sifat tamak, artinya dari sifat tamak, rakus, maruk. Ya. Bahkan dijelaskan juga tamak ini, rakus ini, ngeluhnya kita, misalkan gini, punya duit 100.000, dapat rezeki 100.000, misalkan dapat rezeki 100.000, ngucap, 100.000, coba 200.000, tuh mau begitu aja masuk kategori tamak. Ya. Dapat rezeki 100.000, terus kita ngucap, bilang, candanya dapat 200.000, bisa meren gua nih, tuh ngucap gitu aja udah masuk kategori tamak. Ya. Lu nikmatin aja, rezekinya segitu mau diapa lagi, ya kan? Antum banting tulang, tercatat di Lauhul Mahfuz segitu, ya, lu mau diapain lagi? Ya. Mau cari sambilan, apa gue? Sambilan tetap gue segitu. Ya, segitu. Yang penting kitanya jangan lepas dari ikhtiar. Nanti langsung ke nanggung soalnya saya udah di vlog sama saya. Ahabbahul muslimun, ya, melepaskan diri dari sifat tamak, ya, dari sekeliling orang saudara-saudara kita yang muslim ataupun tetangga kita. Ahabbahul muslimun, maka ia dicintai oleh seluruh umat Islam. Ya. Ada orang datang minta bantuan, kita kasih. Tapi jangan terus-terusan lu minta belas kasih. Ya, orang udah diusir ya, yang orang blok udah diusir ya. Yang suka ngemis-ngemis itu, yang suka terlada udah diusir. Kang Somah jadi korban, lewat 200.000. Saking baiknya sih dia, ada orang kasih 200.000. Kata orangnya, satu merebut gua tipu, satu orang gua tipu, benar ya 200.000. Ya, saya nggak seberapa, cuma 75.000 sama beras liter ya, rumah. Ya. Ternyata hidupnya dari belas kasih, nipu dia. Boleh gitu? Boleh. Perbuatannya halal nggak? Halal. Hasilnya haram. Kenapa? Karena berdusta. Bilang suaminya sakit jantung, nggak bisa kerja, padahal dari tetangganya infonya sehat, jak-jak, bisa merokok, bisa ngudun. Ya, anaknya diliarin, suruh pada minta-minta ngemis. Ya. Dia datang minta pertolongan, perbuatannya halal perbuatannya. Bahkan kita yang diminta tolong kudu ngasih kalau memang kita bisa bantu. Ya. Hasilnya yang dia dapat
Haram nggak? Halal haram? Haram. Kenapa? Karena berdusta, dia nggak jujur. Bilang suaminya sehat, dia bilang sakit. Sekarang sih udah diusir kata dari GCC 2. Waktu itu datang ke rumah kita setengah 12 malam, ngetok-ketok. Kata Coeng, Syekh wanian datang ke rumah Sadami, kata yang mau tahu. Emang kita kagak kenal, kagak tahu. Kalau tahu mau kita benerin gitu. Terakhir, An Ali radhiyallahu anhu, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan wa inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Ali radhiyallahu anhu radhiyallahu taala karramallahu wajhah berkata, sesungguhnya sebagian inna min na'imid dunya yakfikal islam. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Sesungguhnya sebagian nikmat dunia yang memberi kecukupan kepadamu adalah nikmat Islam. Wa inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan. Dan sesungguhnya sebagian kesibukan yang cukup bagimu adalah kesibukan taat kepada Allah. Wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Serta sesungguhnya sebagian nasihat yang memberi kecukupan bagimu adalah mati, maut. Maksudnya gimana? Sesungguhnya nikmat Allah yang paling besar bagi manusia ialah Allah menciptakan manusia itu dari tidak ada menjadi ada. Dan membebaskan manusia itu dari bentuk kekufuran kita kepada Allah SWT. Itu nikmat yang paling gede, yang paling besar. Nikmat Islam. Kita dijauhkan oleh Allah dari segala macam bentuk kekufuran kita kepada Allah. Artinya apa? Tidak menganggap Tuhan selain atau hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Itu nikmat yang luar biasa. Dijauhkan kita dari kekufuran kita kepada Allah. Kita disibukkan urusan dunia, hanya sibuk untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang kedua. Nikmat yang kedua. Nikmat yang ketiga, ketika ada orang atau kiai, mubalik, asatid, wal asatidah, ulama, habaib yang memberikan nasihat tentang kematian, itu nikmat yang ketiga. Mantap, pada hakikatnya nikmat atau nasihat yang ketiga itu menjadi tembakan atau bombardir besar bagi kita semua. Hakikatnya kita semua akan mati. Seperti ini paham. 3 nasihat. Yang pertama, nikmat yang besar itu Islam. Kita menjadi orang Islam itu nikmat yang luar biasa. Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk kekufuran kita kepada Allah. Yang kedua, Allah cukupkan kita dengan kesibukan dunia, tapi sibuknya hanya untuk taat kepada Allah. Yang ketiga, ketika ada orang ulama membalik memberikan nasihat kita tentang kematian, itulah nikmat yang ketiga. Jadi kalau ada ustadz yang nasihat tentang kematian, jangan tersinggung, harus dijadikan ibrah. Apa ibrah? Pelajaran bahwasanya hidup itu tidak selama-lamanya. Mati itu akan mengintai kita 24 jam. Mudah-mudahan kita semua selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada para habaib, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada ulama-ulama istiqamah. Mudah-mudahan kampung ini, apa kata ulama, kalau di satu kampung tidak ada majelis ilmu, maka kampung itu ibarat kampung bangkai. Oh, bangkai? Bangkai bau nggak? Bau nggak bangkai? Bau. Makanya alhamdulillah di kampung masih ada majelis ilmu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyahum ajmain. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Kamatin.